Selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Erniati Simatupang. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran yang merupakan salah satu tugas pembelajaran daring lewat webinar yang diselenggarakan oleh lembaga HPEX. Pada pembelajaran batch praktis ini, yang saya lakukan sifatnya adalah bentuk simulasi di depan kelas ya dalam melakukan pembelajaran. Baiklah, akan saya mulai. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Mantap. Tentunya kita semua dalam keadaan sehat. Kasih tos dulu sama temannya, kiri kanan. Sambil katakan, hari ini kita penuh semangat. Baik, terima kasih. Baiklah anak-anak ibu guru, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita hari ini, mari kita siapkan hati kita, sikap kita untuk berdoa. Ayo bangkunya dirapiin dulu, nak. Ya, Joko, kamu hari ini jadwalnya piket, silakan maju ke depan, pimpin doanya. Kita berdoa. Terima kasih. Nah, sekarang silakan semua anak-anak dalam keadaan posisi bersiap, berdiri, bersiap di samping bangkunya untuk sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita agar pembelajaran kita mulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ibu guru mengabsen dulu ya, tolong didengarkan namanya. Jika namanya ibu panggil, langsung angkat tangannya atau jaringnya, katakan ada bu, atau hadir bu. Meli, hadir. Terima kasih. Bambang, terima kasih. Ya. Baiklah anak-anak ibu guru, hari ini kita akan belajar pembelajaran IPS. Coba kamu perhatikan ke depan. Nah, coba siapa yang bisa menyampaikan atau bercerita apa yang kamu lihat? Bagus. Oh iya, ada teman kamu yang cakep-cakep, cantik, ya. Yang lain. Cepat Joko. Ya, bagus. Oh, benar. Mereka sedang menggunakan atau memakai baju daerah atau baju khas dari daerah-daerah. Ya, betul. Mereka adalah anak-anak yang sedang memakai pakaian daerah. Nah, coba. Ini apa lagi nih? Oh, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, itu adalah gambar burung Garuda. Burung Garuda adalah lambang negara kita. Di mana pada burung Garuda ini ada perisai. Di dalam perisai itu menceritakan 5 dasar yang menjadi pandangan hidup bangsa kita. Lalu coba lihat ke bawah lagi. Di bawah lagi ada sebuah pita yang dicengkram oleh kedua kaki burung Garuda. Di sana ada tulisan yang mengatakan
Bhinneka Tunggal Ika. Nah, apa itu kira-kira arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Bagus. Walaupun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Ada yang berbeda warna kulit, ada yang berbeda jenis rambut, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, tapi kita satu. Tapi anak-anak ibu guru, lebih dari itu semua, yang hari ini akan kita pelajari, apa sih bedanya kita? Nah, coba lihat lagi nih gambarnya. Nah, itu dia. Di sana ada berbagai jenis pakaian daerah. Hari ini kita akan belajar tema indahnya kebersamaan dengan subtema kebersamaan dalam keberagaman. Nah, coba setelah nanti belajar anak-anak, Ibu mengharapkan kamu bisa memahami apa itu bentuk keragaman suku, bangsa, dan budaya di negara kita, apa saja itu macam-macam suku yang ada di bangsa kita, apa saja bentuk keragaman budaya itu, lalu di mana asal dari suku-suku bangsa itu. Bahkan yang terutama adalah kamu harus bisa memiliki sikap menerima dari berbagai bentuk keragaman itu. Kamu bisa menerima teman kamu yang berbeda-beda satu sama lainnya. Nah, apa saja yang menjadi bentuk-bentuk keragaman suku, bangsa, dan budaya itu? Yuk, yang pertama kita akan lihat. Nah, di sana ada keragaman suku bangsa. Ayo, Ibu Guru mau tanya dulu. Cici, kamu berasal dari suku mana, Nak? Ya, bagus. Cici dari Sunda katanya. Togar. Dari Batak, Bu, katanya. Bagus ya. Coba Udin. Oh, Udin dari Padang. Bagus. Satu lagi deh Ibu Guru mau tanya. Santo. Oh, dari Jawa Tengah. Bagus. Nah, itu anak-anak semua adalah berbagai macam suku-suku yang ada di negara kita. Ya, suku apa aja? Nah, ada suku Ranau, ada suku Jawa, ada suku Sasak, Bugis, dan lain. Dan masih banyak lagi. Ya, nanti kita cari ya, nanti kita cari. Selanjutnya apa saja lagi bentuk keragaman itu? Bahasa daerah. Setiap suku-suku itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing yang menghidupkan kembali bahasa lisannya. Ya, jadi dari bahasa daerah-daerah ini, Nak, mulai dari Sabang sampai Merauke, nanti akan dirumuskan menjadi satu dasar, yaitu bahasa negara kita. Ya, yaitu bahasa Indonesia. Sekalipun kita memiliki berbagai jenis beragam banyak bahasa, tapi dipersatukan dengan yang namanya bahasa Indonesia. Seperti tadi, sekalipun kita beragam-ragam, mulai dari Sabang sampai Merauke, kita disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya apa lagi ya? Tarian daerahnya. Setiap daerah memiliki tarian daerah masing-masing. Dan itu pasti mempunyai atau mengandung nilai-nilai budaya dari setiap daerah itu. Misalnya nilai budaya apa saja? Nilai budaya semangat, semangat kegotong royongan, nilai budaya keagamaan, kegiatan bahkan kegiatan ekonomi. Lalu apa lagi ya dari bentuk keragaman itu? Ada lagu daerahnya. Coba si Togar tadi, coba lagu dari daerahmu, lagu apa ya, Nak ya? Oh, Sinanggar Tulo. Bisa nyanyi kamu, Nak? Coba nyanyi ke depan. Wih, mantap. Ayo kasih tepuk tangan sama temannya Togar ya. Bagus. Siapa lagi yang mau nyanyi? Oh, ya silakan. Tombong.
Iya, dari Papua ini. Oh, dia nyanyi apa? Wih, mantap. Lagu Apuse. Bagus. Bagus. Yuk, kasih jempol sama temannya. Kamu bagus. Kamu cakep. Ya, itulah beberapa lagu daerah yang ada di negara kita. Terus apa lagi ya? Nah, ada itu rumah adat. Seperti rumah adat di daerah DKI Jakarta. Apa namanya? Rumah kebaya, lalu rumah adat Honai dari Papua. Biasanya di rumah-rumah adat inilah atau rumah adat ini digunakan sebagai tempat tinggal atau sebagai tempat untuk melakukan acara-acara musyawarah adat. Selanjutnya apa lagi ya? Iya, ada pakaian adat, ya, baju bodo dari Sulawesi, kain selendang dari Jakarta, terus ulos dari tenunan ulos dari Sumatera. Kemudian ini dia coba lihat. Biasanya pakaian-pakaian adat itu digunakan untuk upacara-upacara adat, lalu atau pesta-pesta perkawinan. Bahkan digunakan juga kalau sekarang digunakan pada saat-saat melaksanakan perayaan-perayaan hari-hari besar. Seperti tadi gambar terdahulu, teman kamu memakai pakaian adat dari daerah untuk merayakan hari raya, hari besar nasional seperti Hari Kartini. Nah, contoh tahun lalu pas peringatan hari ulang tahun negara kita, tuh Bapak Presiden, para menteri, para pejabat-pejabat negara juga melakukan atau memakai pakaian adat daerah. Jadi kita harus bangga ya. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Upacara adat. Upacara adat Ngaben itu dari Bali. Kemudian ada senjata tradisional seperti senjata kujang dari Jawa Barat, pisau surit dari Sumatera Utara. Ya, selanjutnya nih rencong dari Nanggo Aceh Darussalam dan masih banyak lagi. Nah, sekarang coba kamu duduk membentuk kelompok, satu kelompok 4 orang. Iya, satu kelompok 4 orang. Iya. Nah, di sini ibu guru membawakan kartu ya. Di sini ada kartu-kartu gambar yang akan ibu bagikan ke tiap-tiap kelompok. Nah, di kelompokmu nanti kartu-kartu yang gambar ini, nak, kamu coba cari tahu. Semua bawa buku RPUL kan atau atlas? Ya, di atlasmu atau di RPUL itu ada yang bisa membantu kamu untuk menemukan jawaban dari gambar-gambar ini. Nah, kamu mencari bersama dengan temanmu, berbagi ya, bekerja sama. Nah, silakan. Sudah? Sudah selesai semuanya? Iya, coba perhatiannya sekarang ke Ibu Erni. Perhatikan. Nah, di papan tulis sudah ada gambar peta Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah disebut dengan Indonesia, Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, disinilah letak tempat keberagaman suku bangsa maupun budaya-budaya yang telah kita sebutkan tadi. Ataupun dari gambar-gambar yang kamu tentukan tadi. Nah, sekarang masing-masing tiap kelompok mengirimkan temannya, utusan dari kelompoknya untuk maju ke depan, meletakkan, misalnya ini rumah adat dari daerah mana, tempelkan ya nak, di misalnya itu rumah adat di daerah mana, atau suku dari mana, itu. Ya, bagus, benar, bagus, ya.
Benar. Oke. Baik. Gambar rumah. Rumah adat dari Kalimantan Selatan. Lalu gambar kedua itu adalah karapan sapi dari mana? Pulau Madura. Dan yang ketiga adalah kebiasaan dari suku Baduy. Di mana suku Baduy itu? Betul, di Pulau Jawa. Nah, yang ketiga ini, yang keempat itu adalah alat musik tehian. Dari daerah mana? Dari daerah DKI Jakarta. Selanjutnya, yaitu tarian apa? Saman. Dari mana itu? Bagus. Dari Pulau Sumatera. Dan yang satu lagi nih, ini adalah budaya makan sagu. Iya, dari daerah mana? Dari daerah mana, Nak? Daerah Papua. Bagus. Semua jawaban-jawaban yang kamu sudah berikan, tempelkan di papan, itu sudah bagus. Ya, semuanya nilainya cakep. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, seperti yang Ibu katakan tadi, dari semua keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di negara kita, yang mulai dari Sabang sampai Merauke itu, kita harus hargai. Kita dengan menghargainya, ya, kita dengan menghargai dan mempertahankannya, melestarikannya, itu adalah salah satu bentuk bagi kita bangga dengan kebudayaan kita. Salah satu bentuk juga kita menghargainya. Ya, apa saja cara, bagaimana saja cara menghargainya? Ya, satu, mau berteman dengan suku apapun. Jadi Cici tadi mau berteman dengan Togar. Togar berteman dengan Joko. Jadi nggak lihat, kamu suku ini, kamu suku tidak ya. Dan tidak boleh. Nanti tidak tercapai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mau kerjasama. Di dalam kelompok tadi, seperti kelompok Dewi Sartika, di sana kan ada berbagai macam suku di antara kamu. Nah, yang ketiga, tidak menjelek-jelekkan suku bangsa lain. Ya, harus memelihara dan melestarikan budaya-budaya itu tadi. Dan satu juga, sekalipun Togar itu dari Sumatera Utara, mau mempelajari bagaimana budaya orang Sunda, bagaimana budayanya Cici. Mau, Nak? Mantap. Lagi, kemudian bagaimana cara kita mempertahankan dan melestarikannya? Iya, salah satunya kita mau membaca buku-buku cerita. Buku-buku cerita dari setiap daerah ada, Nak. Ya, seperti buku cerita legenda si Malin Kundang dan yang lainnya. Kemudian mau menyantap makanan tradisional dari suku lain. Seperti Bu Erni. Bu Erni suka sekali tuh makan karedok. Ya, senang sekali Bu makan karedok. Kemudian mau menggunakan busana nasional. Serta juga kalau ada kesempatan, ada waktu, kita boleh pergi mengunjungi tempat-tempat wisata yang sifatnya berhubungan dengan kebudayaan kita. Pergi ke museum. Karena di museum kita bisa mencari ilmu juga. Baiklah anak-anak Ibu Guru semuanya, itu yang boleh Ibu sampaikan di pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu. Namun sebelum berdoa, Ibu mau tanya, sudah cukup mengerti penjelasan Ibu Erni hari ini? Bagus. Tanya juga temannya, kamu udah ngerti belum? Gitu. Bagus. Baiklah, kalau begitu nanti akan sebelum kita berpulang, kita berdoa dulu. Joko, silakan kamu pimpin doa. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang. Sampaikan salam Bu Erni kepada orang tua kamu di rumah. Jangan mampir kemana-mana. Silakan langsung pulang ke rumah. Selamat siang.